Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amna binikmatil imani wal islami wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alimna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khataman nabiyya amma ba'du. Tiada kata yang paling indah, tiada tutur yang paling berkah selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada best of the best man fil ardi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, dan kepada para panitia yang semangatnya luar biasa, dan juga kepada teman-teman online yang solih-solihah yang sedang berjuang bersama. Jadi berdirinya saya di sini, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Nabiku, Idolaku. Pada tahu gak sih siapa Muhammad itu? Yang jelas Muhammad ini bukan tukang cendol di sekolah atau tukang sol yang ngider di kompleks rumah. Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan suri tauladan untuk seluruh umat manusia termasuk kita. Hadirin yang berbahagia, bila kita baca sejarah kehidupan Rasulullah, maka kita akan menemukan ketinggian dan kecemerlangan akhlak beliau. Anas bin Malik pernah bercerita, aku pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 8 tahun, tapi tidak pernah aku kena marah sekalipun. Kita dapat membayangkan betapa sopan santunnya beliau. Mungkin jika dibandingkan dengan kita, sangat terasa jauh akhlak kita dengan akhlak beliau. Terkadang banyaknya masalah yang menimpa kita dan orang lain berbuat salah kepada kita. Kita akan merasa marah dan kesal lalu meluapkannya pada orang di sekitar kita. Oleh karenanya, sangatlah penting kita mencontohkan kesabaran dan ketatakramahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang harus kita idolakan. Bukannya malah mengidolakan penyanyi ataupun artis-artis Korea. Karena mereka hanya manusia biasa, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang maha kuasa. Hadirin, sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul, beliau sudah menunjukkan diri sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sewaktu beliau berdagang ke Syam dan ke tanah Arab lainnya, beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Beliau pernah mendapat perintah dari majikannya Siti Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Siti Khadijah berkata, "Ya Muhammad, ini harganya 10 dirham. Nanti juallah 11 dirham." Lalu beliau pun berangkat ke Syam bersama rombongannya. Tibanya beliau di Syam, beliau melihat keramaian orang di pasar. Tak lama setelah itu, datanglah seorang yang menawarkan kepada Nabi kita, "Hai Tuan, bagaimana kalau barang ini saya beli seharga 15 dirham?" Lalu Nabi menjawab, "Tidak Tuan, barang ini hanya saya jual seharga 11 dirham. Namun jika 15 dirham, saya tidak mau menjualnya." Sungguh luar biasanya akhlak beliau. Kita selaku umatnya harus mencontohkan perilaku beliau. Sehingga tak heran, sejak kecil beliau dikenal sebagai dengan sebutan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Hadirin
yang dirahmati oleh Allah. Adapun dalam hadis dikatakan, innama bu'atsu liutammima makarimal akhlaqi, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah beliau menjadi suri tauladan untuk seluruh umat manusia. Beliaulah figur terbaik kita. Bagi kita seorang muslim, bukan hanya mendengar ataupun kagum atas ketinggian beliau, namun yang lebih penting adalah menerjemahkan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi kita. Mulai dari kejujuran, kesabaran, hingga kebaikan beliau. Jika ditanya siapa idola saya, Nabi Muhammadlah pastinya. Hadirin, sebelum penutupan, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan bagi seluruh umat dan bangsa, serta menjadi inspirasi bagi seluruh anak-anak bangsa. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya benar itu tentu datangnya dari Allah, dan salah itu tentu datangnya dari diri sendiri. Kolam renang di Sukabumi, kolamnya warna-warni. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita berjumpa lagi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.